Kami dari kelompok 3 ingin melanjutkan podcast kami yang ketujuh yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Dewi Savitri, NIM 2001028. Perkenalkan, nama saya Winda Yuliasari, NIM 2001018. Saya Agnes Mayuni, NIM 2001025. Nah, yang pertama, apa itu studi kelayakan bisnis? Apa sih itu studi kelayakan bisnis? Nah, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan membahas kelayakan suatu usaha. Nah, penentuan studi kelayakan bisnis penting dilakukan belum menulis rencana bisnis. Nah, fokus studi kelayakan bisnis adalah identifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana bisnis akan dijalankan. Pahami bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Di sini ada tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, memudahkan perencanaan bisnis, seperti untuk memudahkan perencanaan, pelaku bisnis akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis saat menganalisa kelayakan usaha. Yang kedua, ini memperlancar pelaksanaan bisnis, seperti dapat dijalankan dengan lebih mudah. Pelaku ini bisa menilai, mengevaluasi program dan kebijakan mana yang efektif yang diterapkan. Yang ketiga, memperkecil resiko kerugian. Memperkecil resiko kerugian ini dengan adanya analisis kelayakan bisnis, resiko kerugian yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dapat diketahui sehingga bisnis bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Hasil dari studi kelayakan ini berisi kelayakan bisnis dari berbagai aspek. Aspek tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengawasan internal. Laporan tersebut juga bisa dijadikan pedoman bagi pihak berwenang dan melakukan pengawasan eksternal. Yang kelima dan yang terakhir, ini memudahkan proses pengendalian. Ketika menjalankan bisnis, Anda harus siap menghadapi berbagai kondisi, termasuk ketika ditemui masalah dan penyimpangan. Perannya ini adalah sebagai dasar untuk menentukan aspek yang menyebabkan masalah. Pelaku bisnis ini dapat mengambil langkah tepat jika menemukan inti masalahnya. Terus ada aspek studi kelayakan bisnis, di mana aspek studi kelayakan bisnis ini terdiri dari 5 faktor. Yang pertama itu ada ekonomi budaya, pasar dan pemasaran, manajemen, keuangan, dan legalitas hukum. Untuk yang pertama itu ada aspek ekonomi dan budaya. Dalam aspek ekonomi dan budaya, fokus studi kelayakan bisnis adalah analisa dampak dalam pendirian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan didirikannya sebuah perusahaan di mana di suatu lingkungan apakah mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau tidak. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran ini akan menjawab apakah produk akan memiliki peluang atau tidak. Dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek manajemen, di mana analisis studi kelayakan pada aspek manajemen ini merupakan aspek dasar yang harus diteliti, karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti di dalam aspek manajemen ini. Bahkan aspek manajemen ini juga mencakup manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang keempat itu ada aspek keuangan. Berbicara tentang bisnis, tentu tak luput dari modal, sehingga aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu nasib bisnis yang akan datang. Dibutuhkan ketelitian dan proses pengangguran dibutuhkan
penelitian dan proses penganggaran agar rencana itu makin matang. Yang terakhir itu ada yang terakhir itu ada aspek legalitis atau hukum. Aspek terakhir ini dalam suatu kelayakan bisnis adalah legalitas atau hukum, yang mana poin legalitas yang dianalisis yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan, SIUP, dan sebagainya. Nah, di sini ada tahapan studi kelayakan bisnis. Nah, tahapan ini adalah langkah dalam analisis bisnis itu sendiri sih. Nah, yang pertama ini ada penemuan ide. Nah, penemuan ide ini merintis bisnis bisa dimulai dari tipe awal yang mungkin masih pikiran kasar. Nah, penemuan ide ini bisa berasal dari masalah yang ada di dalam masyarakat, lalu Anda membangun bisnis sebagai solusi untuk masalah tersebut. Nah, yang kedua ada penelitian. Nah, setelah menemukan ide bisnis, lakukan penelitian tentang bisnis tersebut. Nah, faktor yang perlu diteliti yaitu bagaimana operasional bisnis, apa saja keunggulannya, hambatan apa yang mungkin muncul, hingga siapa saja persaingannya. Nah, yang ketiga ini ada evaluasi. Nah, setelah menemukan hambatan yang mungkin muncul, segera lakukan evaluasi atau penilaian. Nah, pastikan apakah keunggulan bisnis Anda bisa mengatasi potensi hambatan tersebut atau tidak. Nah, yang keempat ini ada penentuan. Penentuan ini Anda telah mengevaluasi apakah keunggulan bisnis Anda mampu untuk mengatasi hambatan atau tidak. Nah, hasil ini dijadikan dasar menentukan apakah bisnis tersebut sudah layak dijalankan. Nah, jika iya, Anda bisa merealisasikannya. Jika tidak, mungkin Anda dapat mencapai peluang bisnis lainnya. Nah, yang kelima ada rencana pelaksanaan. Nah, di dalam rencana pelaksanaan ini, jika hasil penentuan studi kelayakan bisnisnya adalah melanjutkan realisasinya. Nah, maka langkah selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan hasil analisanya itu. Analisa studi kelayakan ini bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mendirikan bisnis. Yang keenam ada pelaksanaan. Nah, setelah melakukan perencanaan, saatnya Anda memenuhi rencana tersebut. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui rencana mana yang berjalan dengan baik dan tidak. Nah, seperti itu. Adapun contoh studi kelayakan bisnis. Berikut contoh studi kelayakan bisnis ini yang bisa Anda jadikan referensi. Yang pertama, contoh studi kelayakan bisnis minuman kekinian. Tengah menjadi tren di masyarakat dengan jenis yang bermacam-macam. Jika Anda berniat membangun bisnis di bidang ini, pastikan target dan strategi pasar sudah sesuai mengingat persaingan bisnis yang terbilang besar. Yang kedua, contoh studi kelayakan bisnis properti. Properti ini merupakan kebutuhan primer sehingga tantangannya pun berada dari bisnis di bidang lain. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika memulai bisnis. Beberapa di antara itu seperti lokasi, harga properti, target pasar, dan status tanah yang akan digunakan untuk membangun properti. Yang ketiga, contoh studi kelayakan bisnis pakaian. Dalam bidang pakaian atau apparel, studi kelayakan bisnis ialah hal yang berkaitan dengan target konsumen dan jenis material pakaian. Pelajari material pakaian ini yang dijual supaya konsumen dapat memahami penjelasan dan tertarik untuk membeli. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu studi kelayakan. Jadi manfaat studi kelayakan bisnis ini ada yang pertama dan yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi manfaat studi kelayakan bisnis ini yang pertama untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk memperluas skala usaha, untuk menggantikan peralatan atau mesin, untuk menambah mesin baru, dan untuk memperluas cakupan usaha dan sebagainya. Kemudian ada untuk memilih jenis usaha atau investasi suatu proyek yang paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi proyek A atau pabrikasi proyek B dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas atau kedalaman dalam studi kelayakan. Nah, yang pertama itu besarnya modal yang diinvestasikan. Umumnya besar jumlah modal ditanamkan semakin mendalam studi kelayakan dilakukan. Nah, yang kedua itu tingkat ketidakpastian proyek. Nah, semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, maka harus semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan. Nah, yang ketiga ada kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis. Nah, semakin banyak faktor-faktor mempengaruhi implement proyek investasinya ini, maka semakin berhati-hati melaksanakan studi kelayakan. Jadi, semakin besar modal yang diinvestasikan, semakin tinggi ketidakpastian dan semakin kompleks faktor-faktor mempengaruhinya, maka semakin mendalam studi kelayakan dilakukannya. Dapat disimpulkan dari studi kelayakan bisnis ini adalah cara mengetahui layak atau tidaknya sebuah ide usaha untuk diwujudkan menjadi usaha sungguhan. Dengan demikian, Adapun bisa tahu apakah usaha Anda bisa berjalan dengan optimal atau tidak. Sekian dari kami, dari kelompok 3, kurang lebihnya dimaklumi. Efek puasa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak lupa. Let's see.
Let's see.